Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, terima kasih masih stay di channel ini. Pada video kali ini saya coba ingin mendeskripsikan mungkin atau menjelaskan sedikit tentang Kepmenpan RB nomor 571 tahun 2023 ini tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2022. Nah, jadi teman-teman kalau dilihat di sini jangan salah kaprah dulu kalau ini tentang tahun 2022. Kenapa? Karena ini memang patokannya untuk pengisian kebutuhan jabatan fungsional P3K tahun 2023. Kenapa harus berpatokan di 2022? Karena di tahun 2022 kemarin itu pada saat pengadaan penerimaan tes pegawai P3K itu masih banyak yang belum terpenuhi. Jadi dia dijelaskan di aturannya di sini, makanya saya coba jelaskan menimbang bahwa tingkat kelulusan peserta seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K teknis fungsional teknis tahun 2022 itu rendah. Nah, sehingga banyak lowongan jabatan fungsional yang tidak terisi. Nah, sehingga makanya di sini dibuatlah keputusan Menteri nomor 571 ini tentang optimalisasi pengisian. Artinya apa? Untuk mengisi lowongan yang tidak terisi pada tes tahun 2022 kemarin. Nah, kemudian disebutkan lagi di poin B bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap hasil seleksi itu perlu diberikan penghargaan atas pengabdian bagi peserta yang berstatus XTHK2 dan pegawai non-ASN, dalam hal ini yang honor. Nah, dengan tidak menjamin kualitas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, kemudian di poin C ini juga disebutkan, masih menjelaskan tentang latar belakang atau kenapa sampai dibuatkan peraturan menteri tentang ini. Dia menjelaskan di poin C bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan, maka dalam upaya untuk penataan XTHK2 dan tenaga honor atau non-ASN ini itu perlu melakukan optimalisasi pengisian kebutuhan. Nah, ini dia yang berkaitan dengan judulnya tadi, perlu melakukan optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan P3K. Jadi memang ini alasannya teman-teman, karena untuk mengisi agar dia sinkron. Nah, poin D juga masih menjelaskan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di poin A sampai dengan C, itu perlu menetapkan kebijakan optimalisasi pengisian kebutuhan fungsional teknis pada pengadaan P3K 2022. Nah, ini kan P3K 2022 yang sebelumnya, sehingga di pengadaan P3K 2023 ini harus berpatokan dulu kepada jabatan-jabatan yang masih kosong. Jadi memang ini keputusan atau surat bukan keputusan tahun yang lalu, jadi ini memang yang terbaru. Kita lihat saja di tanda tangannya di sini, pengesahannya itu sudah di bulan 2 Agustus teman-teman. Jadi memang masih baru, cuma memang patokannya itu di tahun lalu. Jadi mungkin ada yang beranggapan ini mungkin sudah aturan yang lama begitu. Jadi ini adalah patokan untuk pengadaan P3K tahun 2023. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita lanjut di poin-poinnya. Lanjut yang pertama di poin ke-1. Jadi optimalisasi pengisian kebutuhan P3K kebutuhan jabatan fungsional pada pengadaan P3K 2022 itu dilakukan terhadap jenjang jabatan yang belum terpenuhi kebutuhannya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 itu dilakukan berdasarkan reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dari hasil seleksi pengadaan P3K. Ya, ini sudah jelas. Jadi memang masih berpatokan pada pengisian kebutuhan jabatan fungsional tahun 2022 yang belum terisi dengan
berdasarkan pada nilai-nilai batas seleksi kompetensi teknis di tahun 2022 juga. Nah, kemudian poin ketiga, reformasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada poin kedua tadi itu ditetapkan berdasarkan nilai terendah pada jabatan yang sama formasinya belum terpenuhi. Jadi gimana ya? Untuk penentuan reformulasi nilainya itu dia masih disinkronkan untuk jabatan yang sama. Jadi ditetapkan berdasarkan nilai terendah pada jabatan yang sama. Misalnya untuk jabatan fungsional tertentu atau jabatan penyuluh pertanian, misalnya saya bicara secara untuk penyuluh pertanian. Jadi nilai ambang batas yang ditentukan di tahun itu dengan di tahun ini nanti itu masih menggunakan nilai terendah atau nilai yang sama. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi misalnya ada yang belum paham atau mungkin ada pendapat lain tentang penafsirannya, bisa kita diskusikan di kolom komentar. Kita lanjut untuk poin keempat. Jadi optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 itu dilakukan untuk, nah ini dia sebenarnya tujuan pengadaan P3K tahun 2023 itu diutamakan atau dioptimalkan untuk pengisian bagi peserta XTHK2 dan peserta non-ASN atau honor. Nah, untuk peserta honor juga ini kriteria tertentu yang sudah memiliki pengalaman kerja dan sebagainya, nanti kita lihat persyaratannya. Jadi di poin keempat ini dia menjelaskan tentang siapa yang diutamakan atau ditargetkan untuk pengisian optimalisasi pengisian kebutuhan P3K di tahun 2023 ini. Jadi ada dua, yaitu peserta XTHK2 atau peserta non ASN atau bisa dibilang juga yang honor. Nah, di poin kelima dia menjelaskan bahwa peserta XTHK2, nah ini dia menjelaskan apa itu peserta XTHK2, yaitu adalah peserta yang terdaftar dalam pangkalan data atau database THK2 pada BKN, kemudian melamar di instansi pemerintah yang sama atau berbeda dengan tempat bekerja saat mendaftar. Jadi XTHK2 ini juga dia harus sinkron nanti pada saat mendaftar. Kemudian untuk peserta non ASN di sini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan peserta non ASN ini poin B itu adalah peserta di luar XTHK2. Nah, yang memiliki riwayat kerja terakhir di instansi pemerintah, otomatis sudah pernah bekerja berarti honor. Kemudian yang dilamarnya pada seleksi P3K teknis tahun 2022. Jadi sudah pernah mendaftar juga tapi mungkin tidak lolos. Jadi dikategorikan di sini peserta non ASN itu adalah peserta di luar THK2 yang memiliki riwayat kerja di instansi pemerintah atau sudah memiliki pengalaman kerja. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut di poin ke-7. Peserta non ASN sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6 ini itu dibuktikan. Ini syarat untuk peserta non ASN, karena kalau XTHK2 itu kan sudah mempunyai database di BKN. Nah, untuk peserta non ASN itu dia dikategorikan dengan sebagai peserta non ASN itu dengan surat keterangan pengalaman bekerja. Jadi surat pengalaman bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan tinggi pratama atau pimpinan-pimpinan yang berada di tempat bekerja atau instansi tempat bekerja yang telah diunggah melalui SSCN pada saat pelamar pada pengadaan P3K teknis tahun 2022. Jadi selain peserta XTHK2 yang sudah memiliki database di BKN, untuk peserta non ASN juga ini merupakan peserta-peserta yang pernah tes atau yang pernah melakukan proses administrasi pada saat penerimaan P3K tahun 2022, sehingga di sini disebutkan bahwa mereka itu sudah memiliki surat pengalaman pekerja itu yang telah diunggah di SSCASN saat melamar pada pengadaan P3K teknis tahun 2022. Jadi memang pengadaan P3K ini untuk XTHK dan tenaga non ASN yang sudah pernah melamar tahun 2022. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi
entah ini dibatasi atau seperti apa, tapi kalau kita lihat dari regulasinya memang seperti ini. Nah, kemudian yang ke-8, optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan sebagaimana diktum ke-1 itu diberlakukan terlebih dahulu. Nah, ini dia teman-teman, ditekankan lagi di sini pada pengisian kebutuhan jabatan ini itu diberlakukan terlebih dahulu atau diutamakan untuk yang XTHK2 ini teman-teman, yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik. Jadi XTHK2 yang memiliki nilai tes yang tertinggi itu diutamakan dulu yang XTHK2. Jadi memang pengadaan ASN ini, pengadaan PTK ini itu diutamakan dulu untuk yang mungkin ya untuk mau dihabiskan dulu atau diselesaikan dulu ini yang XTHK2 yang belum diangkat, sehingga memang di pengadaan kali ini tuh di push atau diutamakan untuk mereka semua bisa diangkat. Jadi diberlakukan di sini dijelaskan bahwa diberlakukan terlebih dahulu untuk bagi tenaga XTHK2. Jadi diberikan kemudahan sekali bagi tenaga XTHK2 ini untuk berproses sampai ke tahap akhir. Kemudian di diktum ke-9 dijelaskan juga bahwa dalam hal masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah diktum ke-8 diberlakukan, artinya ini yang bagi XTHK2, maka kebutuhan tersebut dapat diisi oleh peserta non-ASN. Jadi diutamakan di XTHK2, kemudian XTHK2 telah diberlakukan. Nah, setelah itu baru dikasih lowongan untuk yang peserta non-ASN atau peserta honor tadi yang telah terdaftar. Jadi peserta non-ASN yang telah memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik. Lagi-lagi yang diambil untuk tolak ukurnya itu nilai ambang batas yang tertinggi. Jadi perangkingan, masih pakai sistem perangkingan. Kemudian untuk poin ke-10 bagi jabatan fungsional dosen, kemudian itu untuk ketentuan optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud di diktum ke-8 dan diktum ke-9 diberlakukan terlebih dahulu bagi peserta yang telah memenuhi nilai ambang batas pada setiap subtes seleksi kompetensi teknis. Jadi sudah seperti video-video yang sebelumnya saya jelaskan juga, itu kompetensi teknis itu memang memiliki peran yang cukup penting dari tes-tes kompetensi yang lain, sehingga dimana kompetensi teknis itu diutamakan karena patokannya kompetensi teknis itu sebagai salah satu patokan untuk lulus, karena dia harus diambil dari nilai kompetensi teknis yang tinggi. Mudah-mudahan bisa dimengerti teman-teman. Lanjut di diktum ke-11 dalam hal peserta yang memperoleh nilai akhir sama, ini untuk bagi kategori-kategori peserta yang memiliki nilai-nilai yang sama pada saat tes. Nah, kita lihat dalam hal peserta memperoleh nilai akhir yang sama, maka penentuan pengisian kebutuhan secara berurutan didasarkan pada kategori pertama itu nilai kompetensi teknis yang tinggi. Nah, jika nilai kompetensi teknis yang tinggi itu kriteria lainnya itu dilihat pada nilai kumulatif antara tes kompetensi manajerial dan sosial kultural. Jadi teman-teman urutannya lihat dulu nilai kompetensi teknis yang tinggi. Kemudian jika masih sama, lihat lagi nilai kompetensi tes manajerial dan sosial kultural. Nah, kemudian jika sosial kultural dan manajerial juga itu masih sama, penentuan pengisiannya itu didasarkan juga. Kemudian poin berikutnya adalah pada nilai wawancara yang tertinggi. Jadi masih tetap ada persyaratannya, masih tetap ada patokannya. Jika kemudian masih jelaskan lagi jika nilainya sebagaimana huruf A, B, dan C itu masih sama. Nah, ini keputusan terakhir, penentuan nilainya itu berdasarkan umur teman-teman. Jadi jika teman-teman memiliki nilai yang sama, patokannya yang pertama itu lihat kompetensi teknis. Jika yang tertinggi, oke, maka itu yang lulus. Tapi jika nilai kompetensi teknisnya sama, berarti patokan kedua adalah nilai kompetensi manajerial dan sosial kultural. Jika masih sama lagi, maka patokannya adalah di nilai wawancara. Tetapi jika masih sama lagi teman-teman, maka
patokan terakhir adalah berdasarkan usia atau umur. Nah, otomatis diambil umur yang paling tinggi atau yang paling tua. Misalnya teman-teman umur 25, ada yang tes umur 27, nilainya masih sama sampai di kriteria keempat, ketiga ini masih sama, maka sudah otomatis di kriteria keempat teman-teman yang umurnya masih muda itu akan kalah dengan yang umurnya masih tua. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi patokannya itu yang terakhir, batas finalisasinya itu di umur. Kita lihat lagi di poin ke-12. Dalam hal kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi pada instansi daerah, setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir pada diktum ke-11 tadi berdasarkan pemeringkatan nilai dan umur, maka peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-5 dan diktum ke-6, dalam hal ini yang XTHK2 dan non ASN tadi, ini dia diktum ke-5 dan ke-6, dapat mengisi kebutuhan pada jabatan dengan kualifikasi pendidikan yang sama. Jadi masih ada lowongan yang kosong atau kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi. Dilakukan penentuan kelulusan akhir, peserta THK2 dan honor atau non ASN itu dapat mengisi kebutuhan jabatan dengan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi kebutuhan yang berbeda dalam satu instansi yang sama, kemudian memenuhi reformasi nilai ambang batas, kompetensi dengan peringkat terbaik dengan terlebih dahulu diberlakukan bagi XTHK2. Jadi apa ya, kalau masih ada kebutuhan jabatan, terdapat kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi, lagi-lagi yang diutamakan itu untuk diisi adalah ini teman-teman XTHK2, bukan XTHK2 dan non ASN. Diutamakan itu yang XTHK2. Jadi memang ini sangat ditujukan untuk apa ya, XTHK2 sih, karena teman-teman lihat saja bahwa jika masih ada kebutuhan jabatan yang kosong, itu diutamakan peserta. Ini kan disebutkan dulu sebelumnya dalam diktum ke-5 dan ke-6. Otomatis diktum ke-5 ini XTHK2 dan diktum ke-6 itu peserta non ASN. Nah, itu mendapat mengisi kebutuhan pada jabatan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi kebutuhan yang berbeda dalam satu unit instansi yang sama, serta memenuhi reformasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik dengan terlebih dahulu diberlakukan bagi XTHK2. Jadi XTHK2, jika XTHK2 sudah terpenuhi semua, jika ada lagi kebutuhan jabatan yang kosong, maka boleh diisi oleh tenaga non ASN. Kurang lebih seperti itu teman-teman yang bisa saya terjemahkan. Jika teman-teman rasa belum mengerti, bisa kita diskusi di kolom komentar. Kemudian yang terakhir di ke-13, dalam hal instansi pusat melakukan pengelompokan, pengisian kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi hanya diberlakukan pada kebutuhan jabatan yang telah dikelompokkan, serta memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik dengan terlebih dahulu diberlakukan bagi XTHK2. Jadi jika ada pengelompokan jabatan, maka jabatan yang belum terpenuhi itu hanya diberlakukan pada kebutuhan jabatan yang telah dikelompokkan. Oke. Nah, serta memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi. Jadi masih bisa dilakukan pengisian kebutuhan jabatan, tetapi setelah pemeringkatan terbaik itu, setelah melakukan proses pemeringkatan yang diutamakan juga untuk XTHK2, kemudian setelah itu boleh diisi lagi bagi tenaga non ASN. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman maksud dari keputusan Menteri nomor 571 tahun 2023 ini tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional. Jadi dapat saya simpulkan bahwa diutamakan untuk pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis itu adalah bagi tenaga XTHK2 dan tenaga non ASN yang sudah terdaftar atau sudah pernah mendaftar tahun 2022. Kemudian tidak menutup kemungkinan juga bagi tenaga-tenaga yang non ASN yang baru yang mau mendaftar bisa mengisi
atau bisa diterima. Tetapi ingat lagi teman-teman bahwa segalanya atau semuanya ini lebih diutamakan bagi tenaga XTHK2. Kurang lebih seperti itu. Mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan berdasarkan apa yang saya pahami, semoga bisa bermanfaat, bisa membantu teman-teman dalam memahami keputusan menteri ini. Jika merasa masih kurang, teman-teman bisa membaca lagi referensinya kembali, silahkan di-share saja di Google. Jika teman-teman masih merasa ada yang salah atau yang kurang dari penjelasan saya, silahkan dikritik saja di kolom komentar. Semoga kita bisa terus belajar menjadi lebih baik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.